Titik Terendah bersama Dekoto dan Bobby Maulana. Ya, Bro, saya kenal. yuk sama-sama. Dekoto Siap. Lagi sibuk apa aja nih? Lagi jalan ada program di MIC TV Siraman Kolbu bersama Ustadz Danu tiap pagi jam 5:30 live di MIC TV. Setengah 6, Senin sampai Minggu. hari? Sampai Minggu. Setiap hari ya? Cuman kita live-nya sampai Senin sampai Jumat, yang Sabtu Minggunya tayangan tapping. Oh gitu. Bisa nggak sedikit berbagi di saat titik terendah lu gitu, dan selama perjalanan karir lu sampai saat sekarang ini, dan gimana caranya lu bangkit lagi gitu? Iya. Sebenarnya kalau buat gue sih titik terendah itu adalah titik dimana kita jauh dari keimanan sebenarnya. Itu sudah pasti. Jadi kapanpun kita berada di bawah keimanan, dalam arti keimanan kita lagi turun, disitulah titik terendahnya gitu. Karena di saat keimanan itu turun, itu kita jadi tidak bisa menyelesaikan masalah dengan bijak sebenarnya. Oke. Nah, ketika tidak bisa menyelesaikan masalah dengan bijak, rata-rata kita masuk ke dalam penyelesaian yang tidak islami atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau syariah gitu. Melenceng gitu ya? Melenceng. Nah, jadi banyak sih momen-momen seperti itu gitu. Ketika mungkin misalkan kita lagi, kalau di range-nya mungkin waktu sebelum nikah ya sih. Gue sebelum Bujang nih. Sebelum nikah kan baru pertama kali masuk ke entertain, kemudian ketemu hal-hal baru yang tanpa batas. Entertain itu kan dunia yang penuh dengan apa ya? Penuh dengan glamoritas, penuh dengan hal-hal yang istilahnya sangat duniawi sekali. Sangat duniawi. Entertain itu dimana kita nggak ada batasan gitu. Kita bergaul sama orang siapapun itu, kemudian orang juga kenal sama kita. Mulai ada rasa merasa bahwa wah kita ini sekarang public figure loh gitu, dimana semua orang kenal, dimana semua orang seneng gitu ya. Kita menganggap seperti itu aja, padahal wallahu alam orang ngeliat kita gimana kita nggak tahu. Di belakang nggak tahu ya. Cuman di depan itu kan pasti orang tuh banyak yang mau deket dengan segala macam motivasinya lah gitu. Nah di titik-titik itu, karena kita banyak link, banyak temen, kenal dari sini, kenal dari sana, akhirnya kita mulai masuk ke ruang lingkup yang memang nggak kita banget tadinya gitu. Masuk ke ke tempat-tempat yang istilahnya karena kita ngerasa nggak enak diajak sama teman-teman kan banyak nih, teman punya teman semua gitu. Nah kita mulai dari situ ya kan, kehidupan malam lah ya kan, minum apa segala macem. Cuman sebandel-bandelnya gue bro, dari zaman dulu sampai sekarang, insya Allah ya, narkoba belum. Nah, narkoba enggak, tapi minum Alkohol ya. Minum alkohol, kemudian juga ya pokoknya biasalah pergaulan pada waktu itu ya, pasangan, cewek, segala macam gitulah. Siap. Nah di situ mulai senangnya sebentar pada waktu itu, kesananya susah, rezeki berupa materi rezekinya juga sulit. Berupa kesehatan juga pada waktu itu juga nggak baik-baik banget. Pokoknya banyak hal yang hilang pada waktu itu. Jadi senangnya sebentar, dari 2007 ya, 2008. Cuma berapa tahun lah senangnya tuh. Kesananya tuh banyak, kita harus istilahnya harus melewati ujian-ujian yang kita bikin sendiri gitu kan. Ulah karena perbuatan kita ya? Ulah karena perbuatan sendiri kan. Kalau Allah kan tidak pernah menzolimi hambanya kan. Kita yang menzolimi diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang kalau ini ujian dari Allah, dari mana gitu kan, itu kan kita yang bikin sebenarnya. Ketika memang apa yang sudah kita buat kemudian muncul sebuah kesalahan yang kita harus hadapi itu gitu ya. Nah kita peka nggak mungkin peka pada waktu itu, orang kita lagi happy ya bro gitu. Pasti ibaratnya menyalahkan orang lain lah. Pasti kita nyari kambing hitam kan gitu. Padahal mungkin dari kesalahan kita sendiri yang nggak kita sadarin, nggak mungkin sadar lah orang kita lagi senang pada waktu itu kan gitu. Kecuali udah keluar dari titik itu. Kecuali udah keluar dari titik itu, kita udah kena batunya istilahnya ya, kita udah kejedot sendiri sama kelakuan kita sendiri, baru mikir di situ kan, baru tuh nyari Allah tuh, ya Allah di mana ya Allah, mohon ampun, baru di situ kan, itu kan manusiawi lah. Manusiawi semua orang pernah. Terus akhirnya merit di 2010. Akhirnya di situ ada satu dalam hati itu kayak istilahnya kayak komitmen sama diri sendiri lah gitu, bahwa setelah nikah enough. Nah, udahlah gitu ya. Udah semua. Dari situ mulai proses dari awal, belajar lagi dari awal, kita saling
saling menasehati dalam kebaikan lah istilah sama istri kan gitu. Mulai proses. Cuma namanya kehidupan ya, nggak di bagian sini kita punya bagian yang lain. Apa kita belajar tentang bagaimana sih kita menjalankan kehidupan dengan riba misalkan. Itu juga titik terendah. Pokoknya hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan dari syariat Islam, menurut saya itu titik terendah dalam hidup. Ada nafsu lagi di situ apa? Karena kita namanya orang pengen punya mobil, ya kan? Pengen punya ini, pengen punya itu. Ada Sementara bisnis baru nih gitu ya. Ini permasalahan lain nih. Sebelum menikah sama udah menikah beda. Kita pengen punya mobil, mungkin keuangan belum memadai, tapi apa? Kita butuh pengakuan orang lain pada waktu itu bahwa ketika nikah itu kehidupan lebih baik sama keluarga istri, sama keluarga kita sendiri. Akhirnya apa? Kita ngambil mobil yang sebenarnya uangnya belum ada, tapi kita DP, ya kan? Riba. Jadi kehidupan kita itu hanya untuk ngelunasin utang riba aja itu. Dapat pemasukan ke sana ya, kita bayar ya kan? bunga, Belum semuanya. bayar ini itu ini. Nah, sehingga ada ketidakberkahan di situ bahwa dalam Islam jelas ya dosa riba itu luar biasa gitu kan. Nah, jadi dari pas rumah tangga keterpurukan masalah itu ya, ketidakpahaman sebetulnya pada waktu itu, ketidakpahaman bahwa itu tidak boleh, ini tidak boleh. Kemudian penyelesaian masalah juga kita masih dengan emosi, dengan Ya ibaratnya amatiran lah ya gitu ya. karena baru awal menikah kan. Gue nikah muda waktu itu, usia 21 udah nikah. Masa sih? Serius. Cepet banget ya. Iya, karena apa? Karena nyokap bilang kalau kamu nggak cepet-cepet nikah, hidup kamu istilahnya apa ya? Ambang. Waduh, kan dulu waktu belum nikah kan kita bebas kan, nggak ada rules gitu loh. Orang tua jauh segala macam. Lu perantauan nggak sih di sini? Gue dari Sukabumi. Berarti Sunda ya? Asli Sunda. Bokap Pakistan. Oh. Bokap, uyut, uyut dari nyokap, uyut dari bokap Pakistan semua. Oh gitu. Jadi campuran udah kuat banget makanya gitu. Sukabumi ya? Sukabumi. Berarti kesini sendiri dong, merantau lah ya? Awalnya kan kuliah lu di Bandung. Di Bandung ikutan audisi waktu itu, ada di Gue tahu apa? Extravaganza Kampus. Kampus betul. Kampus ya? Betul. Awal di situ. Itu titik pertama itu? Titik pertama. Awal gerbang masuk ke dunia entertain itu di situ. Audisi itu, kemudian lanjut masuk sampai sekarang. Jadi intinya untuk menjaga diri kita sebenarnya. Ini konten lu bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus banget. Insyaallah. Temanya belajar untuk istilahnya belajar dari titik terendah gitu ya. Jadi intinya kalau buat gue adalah bagaimana caranya supaya kita bisa terus mendekatkan diri kita sama Allah gitu. Istilahnya kita terus mendekatkan diri, meningkatkan kan. Kalau iman itu kan turun naik ya. Bisa Ya, jadi orang naik baik banget, terus. orang baik banget soleh gitu ya. Tiba-tiba Bangun tidur tiba-tiba bisa jadi orang yang paling melakukan maksiat. Bad banget, Iya kan iya, gitu. siap. Kita tidak pernah tahu di mana kita istilahnya bisa terus kayaknya iman kita bagus, nggak bisa. Jadi kita harus tetap meminta sama Allah, memohon. Kita tidak bisa melihat bahwa gimana kita bagus gitu loh. Bagaimana caranya supaya Allah tersenyum kepada kita? Gampang caranya. Caranya gampang. Apa? Bahagiakan kedua orang tuamu. Ketika mereka tersenyum, pada saat yang bersamaan Allah juga tersenyum kepadamu. Kenapa? Oke, siap, Karena siap. ridho Allah, ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Gitu loh istilahnya. Jadi sebelum kita ke orang tua dulu ya? Jadi gitu, kalau kita berhasil membuat orang tua kita tersenyum dengan apa yang kita lakukan, nggak harus materi kok, gitu kan? Banyak cara membahagiakan orang tua. Ketemu, ngobrol, bercanda, segala macam. Apalagi kalau kita udah kerja ya, apa salahnya kita kasih sesuatu buat orang tua yang bisa bikin mereka senang, happy. Ketika mereka tersenyum, Allah juga tersenyum sama kita. Ketika kamu ingin menjadi raja, maka jadikan ibumu ratu, maka kamu menjadi raja di muka bumi. Jadi kayaknya kita dapat segmen siraman kolbu versi behind the stage. Di belakang panggung kita bikin versi indinya. Iya. Karena emang istilahnya semenjak bawain acara ini banyak hal yang gue rasakan dalam diri gue gitu. Perubahan-perubahan. Iya, jadi kayak gini. Islam kolbu ini mengajarkan bahwa jangan pernah menyalahkan siapapun itu, apalagi Allah. Tapi bercermin, lihat diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakuin itu kenikmatannya luar biasa. Karena apa? Karena pada akhirnya itulah obatnya gitu. Prinsip karakter watak orang Padang tuh punya ciri khas dibanding yang lain gitu. Apa yang lebih menonjol nih? Punya prinsipnya jadi gini. Jadi istilahnya perempuan Padang itu menurut gue punya prinsip dalam arti
dia punya pemikiran yang dimana pemikiran itu nggak bisa disepelekan. Siap. Iya ya, orang Padang itu nggak bisa istilahnya kita, oh dia punya prinsip yang bagus, karena menurut gua perempuan itu punya prinsip istilahnya gitu. Iya. Supaya dia bisa menempatkan dirinya dimanapun dia berada kan gitu ya. Jadi istilahnya kita banyak tukar pikiran di situ. Jadi bukan tipikal yang kalau kita ada obrolan atau ada masukan dia manut aja manut, gitu ya. tapi dia juga dia ngasih referensi dulu, tapi pun tidak dengan referensi yang seolah-olah tuh lebih tinggi, tidak, tapi dia gimana kalau gini, kalau menurut aku gini. Jadi perempuan yang istilahnya punya prinsip. Nah jadi itu yang membedakan itu. Kemudian juga istilahnya nggak bisa disindir-sindir ya. Kalau mau ngomong atau the point aja. Jadi jangan lewat kanan kiri dulu langsung ngomong begini. Itu lebih asik, karena gue juga dididik sama orang tua seperti itu. Iya gitu ya. Kalau ada permasalahan, karena sebetulnya didikan gue Sunda, tapi gue tuh Pakistan banget. Jadi masih pure, dan itu lebih keras sebetulnya. Lebih kental itu ya. Jadi Sunda itu hanya ruang lingkup yang akhirnya ditempati di situ, kita jadi berbudaya di situ, lahir di situ, kayak gitu kan. Tapi pendidikan dari orang tua, dari sisi bapak, dari sisi ibu, penekanan sama agama juga tetap gitu. Pasti ya. itu ya. Secara kan kalau di Padang juga sama istilahnya kan. Pendidikan agama luar biasa, masya Allah ya, ada banyak pesantren segala macam. Jadi intinya kita banyak kesamaan sih sebenarnya. Untuk hal prinsip, kurang lebih seperti itu. Sering nggak ke Baso? Belum pernah Pak. Lah, ini kebangetan nih. Masa ke kampung istri ya kan? Ayolah, lebaran depan. Insya Allah. Jadi kemarin sempet tahun baru kita tuh beberapa kali mau ke sana tuh Nggak jadi. Kendalanya waktu itu kebetulan punya anak udah mulai agak gede lagi, udah mulai asik gitu ya. Gue hamil lagi. Oh gitu. Ada aja ya situasi-situasi yang. Situasinya. Tapi lebaran depan pulang nggak nih kira-kira nih? Insya Allah. Tadinya kemarin mau tahun baru, cuman kemarin ada masalahnya, gue operasi gigi terus anak sunat lagi. Ada masalah, jadi kendala ya. Oke, itu siap. paling. Mantap. Sejauh ini kita bercerita ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Amin. Ya kan, bisa membawa sebuah kebaikan. Terima kasih buat waktunya sekali lagi, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sehat Amin. terus. Amin. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.